Shalom, puji nama Tuhan. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita, sebab Tuhan baik selama-lamanya. Amin, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bisa beri salam satu dengan yang lain. Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Amin, amin, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pandang Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi Bapa. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami berikan pujian dan hormat, sebab Engkau baik selama-lamanya dalam hidup kami. Sebab Engkau baik Tuhan. Mari umat Tuhan naikkan syukur buat segala kebaikannya, buat segala kemurahannya. Haleluya. Kami bersyukur. Seluruh kehidupan kami untuk kami meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Percaya Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Umat Tuhan sendiri katakan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi kami merindukan hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari umat Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Umat Tuhan katakan, ku yakin
Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Kirala baba 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 baba. Sikarala barala 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 barala. Dengan iman kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Dengan iman kami percaya Engkau memulihkan setiap hati ya Bapa. Irala barala 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 barala. Dengan iman kami percaya kami yang sakit kami disembuhkan. Kami percaya yang terbelenggu dilepaskan. Kemerdekaan boleh ada dan terjadi di tempat ini. Sikarala barala 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 barala. Sikarala barala 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 barala. Kasih-Mu tercurah Tuhan, penghiburan-Mu tercurah pagi hari ini buat setiap kami. Kekuatan-Mu tercurah Tuhan. Irala barala 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 barala. Dengan iman kami berkatakan kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Biar setiap mulut memperkatakan keyakinan dan iman kita kepada Tuhan pagi hari ini. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Mari dengan segenap jiwa katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Dengan mengangkat tangan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, katakan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau mendengar setiap iman kami yang kami perkatakan dengan mulut kami, bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap hati kami. Hadirat-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan. Hadirat-Mu yang membebaskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan angkat hatimu, angkat tanganmu pagi hari ini dan katakan, ku yakin Kau hadir di sini.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan bangkit berdiri sama-sama katakan, Kau hadir di. Angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Berikan hormat kemuliaan buat Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Dengan mata yang terjejam, dengan hati yang tertuju kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami memperkatakan Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hati yang percaya umat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bisa tengok kiri kanan, mungkin ada wajah-wajah baru. Selamat datang, selamat bergabung, selamat beribadah. Berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Yang percaya Tuhan baik dulu, sekarang dan selama-lamanya bisa lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Bisa kasih tos kiri kanan. Haleluya, 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 haleluya. Yang percaya Tuhan baik selama-lamanya. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjawab setiap doa kita. Sekali lagi berikan sorak-sorai dan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Sama-sama dengan saya katakan, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tanamkan dalam hati, Tuhan baik selama-lamanya. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan dan meninggikan nama Tuhan. Bersama-sama dengan musik, tepuk tangan di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Katakan, puji dia tumlah sangkakala, musik datar
lambaikan tangan. Sebab Tuhan baik. Dengan mulut kita naikkan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Puji Dia. Mari sama-sama katakan. Pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya yang mengalami kebaikan Tuhan dan percaya kebaikannya selama-lamanya, lambaikan tangan. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tunjuk satu dengan yang lain, katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan satu dengan yang lain. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Sekarang katakan, for the Lord is good. Haleluya. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Bersama-sama katakan, for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, lambaikan tangan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Yang percaya anugerahnya selama-lamanya, ucapkan dengan mulut kita. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan iman katakan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dengan segenap hati katakan, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi sebelum duduk, beri salam satu dengan yang lain. Tuhan baik selama-lamanya. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Bersama saya Wilson, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Gembala, staf pengembalaan beserta seluruh umat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Reinhard Hatani dari GBI RNB Kebumen. Kami percaya pelayanan Bapak menjadi berkat di tempat ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI RNB Kebumen. Akan segera dibuka kelas KOM 100
Di kelas ini Anda akan belajar dasar-dasar kekristenan. Bagi yang rindu mengikuti kelas ini dapat segera mendaftar pada PDP Yefta. Kelas akan dimulai pada Kamis 28 Maret jam setengah 7 malam melalui Zoom. Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Kamu wanita, mari bersekutu dalam WBI besok Selasa 12 Maret jam setengah 7 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi semua yang terlibat dalam pelayanan, Menara Doa Pelayan Jemaat akan diadakan pada Jumat 15 Maret jam setengah 7 malam melalui Zoom. Dukung channel YouTube gereja kita, GBI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut.
Kami sudah tahu apa yang benar, ucap si kepala suku. Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong. Nommensen menjawab, itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut. Hal ini mengejutkan si kepala suku. Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik? Tidak, saya tidak bisa, jawab Nommensen. Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Saya undang umat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dengan hati yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita, Pentakosta yang ketiga terjadi atas setiap kita. Haleluya. Pagi hari ini kita juga akan memperkatakan visi Tuhan di tahun 2024. Bersama-sama dengan saya katakan, tahun 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Sekali lagi, tahun 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Dengan iman percaya sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Percaya kita diberkati oleh Tuhan, setiap kita boleh bangkit dan menjadi terang. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersatu hati di dalam doa-doa kami Bapa. Percaya Engkau mendengar Tuhan atas setiap doa dan permohonan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemimpin rohani kami, dari Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Semarang Pendeta Fauzi Mangharanap, Bapak dan Ibu rohani kami Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Mulyanti Suwarna dan Gembala Sidang yang kami kasihi, Pendeta Timotius Andi Cahyono. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang senantiasa baru Tuhan. Engkau memberikan pengurapan yang senantiasa baru Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu. Percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau menuntun Tuhan
sehingga mereka boleh menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap pelayanan mereka Engkau berkati dengan tanda-tanda ajaib. Kami boleh melihat Tuhan banyak orang, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hidup mereka boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Pelayanan mereka Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan. Engkau memelihara Tuhan atas apa yang mereka perlukan Tuhan. Dan terlebih Tuhan kami percaya Tuhan Engkau selalu menuntun dengan roh-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini bersatu hati buat Semarang Tuhan. Semarang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Percaya Tuhan Semarang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Percaya Tuhan Semarang dilawat oleh Tuhan. Percaya Semarang Tuhan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Semarang Tuhan. Semarang Tuhan diberkati oleh Tuhan. Shalom buat Semarang Tuhan. Pemimpin-pemimpin kota kami adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Penduduknya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengubahkan atmosfer kota kami ya Tuhan. Dan kami akan melihat pencurahan roh-Mu atas kota kami Tuhan. Kami akan melihat Tuhan penuaian jiwa-jiwa atas kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati Tuhan berdoa buat Indonesia. Indonesia bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia dimenangkan, Indonesia dilawat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hati-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Engkau mengasihi Indonesia. Shalom buat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke kami boleh melihat pertobatan jiwa-jiwa boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, bangsa kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah yang takut akan Engkau, bahkan untuk pemimpin yang terpilih nanti Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Engkau, yang toleran Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Bapa. Engkau yang memilih dan menetapkan, jadilah rencana-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk kebangkitan generasi Yeremia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak hanya di gereja kami, di kota kami, terlebih Tuhan kami percaya ada kebangkitan generasi Yeremia atas bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kerinduan hati kami untuk mempunyai tempat ibadah yang permanen. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab setiap doa kami. Tuhan Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami juga memberkati Yerusalem. Kami percaya Tuhan ada damai dan sejahtera bagi Yerusalem. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami. Tuhan, suci kuduskan persembahan kami. Tuhan, kami memberikan dengan hati yang penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam hadirat Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Kami membuka hati kami lebih lagi ya Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk firman-Mu Bapa. Jamah hati kami Tuhan. Jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Kuasa firman-Mu mengubahkan setiap hati kami ya Bapa. Mari umat Tuhan buka hati lebih lagi. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan. Sungguh
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan segenap hati cari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama Yesus, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Dengan segenap hati katakan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Sayang, Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan. amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sumber kekuatan, Sumber kekuatan, sumber kekuatan. sumber kekuatan. Mari katakan sekali lagi, sumber kekuatan, Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita
Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami bisa diberi kesempatan untuk kami menikmati hadirat Tuhan. Dalam ibadah kami sudah memuji-Mu, memuliakan Engkau. Kami sudah menikmati kehadiran Tuhan lewat pujian-pujian kami. Dan saatnya untuk kami diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum kami pulang dari tempat ini, kami pastikan firman Allah adalah jawaban kami. Kami dikuatkan, kami mengalami kekuatan yang baru di dalam Engkau. Lewat firman Tuhan, apa yang sudah Hamba siapkan, berkati umat-Mu pada pagi siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang siap dengar firman sekali lagi sama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk. Ya. Terima kasih tim musik. Iya, puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom. Ya, semangat dong. Haleluya. Saya puji Tuhan karena dipercayakan untuk melayani Tuhan di GBI HOG di Hotel Wis ya. Dan terima kasih ini tahun 2024 dan saya bisa melayani di tahun ini bersama dengan saudara. Pagi tadi barusan melayani di GBI Kridangga dan dilanjutkan siang ini di tempat ini. Dan nanti sebentar selesai ibadah langsung pulang ke Kebumen. Pak Gembala saudara juga melayani di tempat kami hari ini. Dan bulan depan saya yang ke Wonosobo. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar satu tema yang mungkin tidak asing lagi buat kita, bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Mungkin kita sering dengar keintiman. Tapi mari biarlah saya mengulangi ini kembali, mengingatkan kita kembali bahwa betapa pentingnya hubungan kita dengan Allah. Mengapa saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh, kita baca dulu ayat-ayat yang saya sudah siapkan dan Bapak Ibu bisa baca di monitor. Dari Mazmur pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Oke, bunyi firman Tuhan demikian. Doa pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikan teriaku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, tetapi orang jahat takkan menumpang padamu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang keintiman, kita sedang bicara tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Nah, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, hubungan antara Allah dan manusia dalam Perjanjian Lama yang kita baca, itu seolah-olah Allah begitu jauh. Allah juga digambarkan kalau kita baca, kalau Allah hadir ada gemuruh. Ya. Ada sesuatu yang menggetarkan, yang membuat banyak orang takut. Dan memang Alkitab bilang kalau orang nggak serius, nggak sungguh-sungguh mati saudara-saudara. Mengapa? Karena Allah memang pribadi yang kudus. Lalu kita ini berdosa. Jadi kekudusan dan dosa tidak akan mungkin bisa bersama-sama. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah terasa begitu menyeramkan. Lalu kalau kita belajar lagi tentang pola ibadah dalam Perjanjian Lama, maka kita kenal dengan namanya tabernakel Musa.
ya dalam perjanjian lama. Bapak Ibu bisa belajar di sana, mungkin sudah pernah juga belajar bahwa tabernakel Musa itu sesuatu yang memang sudah diatur. Jadi orang mau datang ibadah dia mesti melewati fase-fase. Ada yang namanya halaman, di dalam halaman itu ada kolam basuhan, ada semacam sumur untuk orang datang, orang harus membersihkan diri. Lalu kalau dia bawa persembahannya taruh di tempat korban bakaran. Lalu ada tim yang menyeleksi. Apakah korbannya ini korban bagus atau tidak? Kalau ada kudisan, itu berarti kategorinya cacat. Dan dia mesti menggantikan itu, Bapak Ibu. Karena dia mesti bawa yang terbaik kepada Tuhan. Lalu masuk lagi kepada tempat yang namanya ruang suci. Ya. Ruang suci ada di sana. Ya, kalau kita belajar ada di ruang suci itu ada ada roti, ada 7 kaki dian, ya, dan sebagainya. Lalu ada lagi yang namanya ruang maha suci yang hanya bisa dimasuki oleh imam. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tabut Allah di sana. Ya. Tabut Allah itu ada tongkat Musa, ada mana, ada Taurat Tuhan, 10 hukum ada di sana. Dan orang Israel mau ibadah kepada Tuhan dalam konteks tabernakel Musa itu maksimal 2 kali dalam setahun. Ya Bapak Ibu. Nah, ada seorang yang bernama Daud. Kita tidak bisa lepas. Kita nggak bisa lepas dari yang namanya Daud. Ya. Daud ini tokoh, katakanlah dia merestorasi. Restorasi itu memperbaharui yang namanya pola ibadah. Pola ibadah yang tadinya bersifat liturgika, aturan-aturan seremonial. Lalu Daud membawa pola ibadah itu dalam pola ibadah keintiman. Artinya apa? Hubungan. Kita datang dengan Tuhan bukan karena ada liturgika, seremonial, tapi kita datang kepada Tuhan karena kita punya hubungan. Ini beda loh. Halo Bapak Ibu. Kalau kita menghadap seseorang karena ada aturan-aturan, maka kita dibatasi kan. Ada prosesi-prosesi. Ya. Ada yang kalau kita bicara pemerintah, ya ada protokoler yang mengatur kita. Kita enggak sembarangan menghadapi Pak Jokowi. Kita enggak sembarangan menghadapi Pak Bupati kita. Kita harus ikutin prosedur. Tapi kalau Pak Bupati atau Pak Presiden punya anak, dia nggak perlu. Dia bisa sewaktu-waktu telepon papanya, sewaktu-waktu datang kepada papanya. Ya, karena punya hubungan. Lah Daud mengubah pola ibadah yang sifatnya seremonial kepada ibadah yang memiliki hubungan dengan Allah. Ini yang namanya keintiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Daud, ya, pola ibadah yang berbeda yang hari ini kita jalani. Makanya orang Kristen kalau enggak punya keintiman dengan Tuhan, maka kita akan ada pada level seremonial, saudara-saudara. Ibadah liturgika, ibadah aturan-aturan, ya. Tapi hari ini kita punya ibadah yang sifatnya hubungan yang intim dengan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam Kisah 13 ayat 22, ini ayat yang sangat terkenal. Alkitab bilang begini, Daud, ya, tentang Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya.
Aku telah menemukan seorang yang bernama Daud yang berkenan di hatiku. Ini kata firman loh, ini kata Allah. Ya. Waktu kita membaca Daud, kenapa Daud menjadi orang yang berkenan? Apakah Daud itu seorang malaikat? Seorang yang suci? Kalau kita jujur. Ya, Daud itu ya dia tangan yang berlumuran darah. Kata firman Tuhan ya. Bapak Ibu. Dia jatuh. Dia pernah melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Daud pernah ada pada titik nadir yang paling bawah. Tapi saudara perhatikan, pada waktu dia jatuh dan dia merasa bahwa dia tidak layak, maka ada satu hal yang dia bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Jangan ambil itu. Karena Daud menyadari bahwa yang namanya Allah bagi Daud itu sumber kehidupan. Itu segala sesuatu. Bapak Ibu, ayat ini kalau kita mau menyederhanakan dalam pikiran saya saja ya. Saya punya pemikiran begini, kalau Daud boleh ngomong dia bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau ambil takhta, Tuhan mau ambil jabatanku sebagai raja, silakan ambil Tuhan. Silakan. Tapi jangan Tuhan ambil rohmu daripadaku. Ya. Ini gak gampang. Ada banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan demi jabatan. Ada banyak orang Kristen tinggalkan Tuhan demi uang. Ya. Ada banyak orang Kristen karena jodoh tinggalkan Tuhan. Terlalu gampang saudara-saudara. Tapi bagi Daud enggak, jabatan boleh saja lepas, tapi Tuhan jangan lepas. Makanya dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dan saya yakin inilah yang membuat Tuhan begitu menempatkan Daud sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang seorang pribadi yang bernama Daud yang begitu menjadikan Tuhan sumber kehidupannya. Saya kemarin waktu dari Kebumen, saya duduk dengan satu orang anak muda, belum terlalu tua. Lalu saya bicara, saya bersaksi, lalu kita udah ngobrol-ngobrol. Ya, saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Anak ini tertunduk. Udah bilang begini, Pak, saya sekarang lagi jatuh hancur. Dari seorang anak muda yang hebat, yang punya usaha, yang punya pendapatan miliaran, punya rumah mewah, yang punya usaha yang sangat maju. Tiba-tiba kena tipu, tiba-tiba semua disita, tiba-tiba gak punya apa-apa. Nah hari ini dia bilang dia ada pada titik nadir yang paling bawah. Nah ternyata dia anak Tuhan. Lalu saya bilang begini, bro, gak apa-apa ini sangat privasi, tapi bolehkah saya tanya? Boleh Pak. Selama bro sukses, bahkan sampai hari ini, bagaimana hubungan bro dengan Tuhan? Saya lihat dia tertunduk lesu, dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya sangat jauh dari Tuhan. Nah itu masalahnya. Tuhan itu sumber bro, sumber hidup. Ya. Kalau Tuhan sumber hidup, apapun boleh hilang. Kalau kita jadikan Tuhan sebagai sumber hidup ya seperti Daud, apapun boleh hilang. Bisa saja loh, dalam perjalanan hidup ini kan kita nggak tahu. Kadang-kadang kita bisa mengalami pasang surut. Dalam tanda petik ya saudara-saudara, Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Mungkin karena kita lalai, kita lupa, kita sembrono bisa. Kita bisa kehilangan apa saja. Tapi selagi kita dekat dengan sumber itu, kita nggak boleh takut saudara-saudara. Selagi kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan seperti Daud,
Yang dia bilang, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ini sangat penting. Ya. Dan hari ini kalau kita ada, saya percaya karena segala sesuatu itu dari sumber, bukan karena hebatnya kita, saudara-saudara. Bukan karena kuatnya kita, bukan karena hebatnya kita. Tapi saudara dan saya dekat dengan sumber itu. Itulah yang hari ini membuat kita kuat. Kita menikmati sebuah perjalanan hidup yang mungkin tidak mudah. Tidak mudah sekali lagi. Tapi kita bisa melewati masa-masa itu. Karena ada satu sumber, yaitu Tuhan yang ada dalam hidup kita. Nah, ini yang hari ini kita mau belajar tentang keintiman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya dapat beberapa poin dengan cepat saja. Next. Ya, beberapa ciri tentang bagaimana orang yang membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, ciri. Yang pertama kalau kita baca dalam poin itu, dalam ayatnya yang kelima, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga dikatakan begini, saudara, Bapak Ibu Saudara. Berilah telinga kepadaku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong ya Raja dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Kalau kita baca rentetan urutan yang tadi Daud bilang tentang doa-doanya itu ya. Ya. Bagi saya sendiri sih itu doa itu biasa. Kalau kita punya kesusahan kan kita berdoa kan Bapak Ibu? Betul? Ya. Tapi saya melihat kepada kalimat atau kata yang terakhir, kepadamulah aku berdoa. Ya. Maka poin yang pertama, ciri orang yang membangun, orang yang hidupnya intim dengan Tuhan adalah doa dijadikan sebagai jembatan. Ya. Doa dijadikan sebagai alat komunikasi. Keintiman kita dengan Tuhan itu lewat apa? Lewat doa. Mungkin kita berkata, apa pendeta doa mah biasa. Saya juga doa kok Pak Pendeta di rumah. Saya kadang-kadang kalau bicara dengan orang-orang yang kayak gitu, wah sulit sekali. Bro doa bro, udah doa Pak. Oh ya, keren. Saya kalau mau makan berdoa. Saya kalau mau tidur berdoa. Saya kalau mau pergi ke kerja berdoa. Saya mau apa saja berdoa. Enggak salah sih, berdoa itu bagus. Tapi saudara sedang melakukan sebuah sebuah doa yang sifatnya itu kebiasaan. Kebiasaan. Makan, tidur, kerja. Ya. Kalau orang muslim maaf bilang, saudara sedang melakukan 5 waktu itu ya. Bagus kalau kita doa gitu. Tapi doa yang saya maksudkan dalam konteks Daud. Bukan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Doa di mana ada sebuah keintiman, ada sebuah hubungan. Itu enggak bicara tentang jumlah, itu enggak bicara tentang kuantitas. Mau seberapa banyak, seberapa lama kita berdoa bagus. Tapi doa yang bicara tentang keintiman bukan itu. Makanya Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena mereka berdoa menonjolkan diri dengan kata-kata yang hebat, dengan kalimat-kalimat yang bagus. Orang dengar merinding. Kenapa? Hebat sekali doanya. Tapi Tuhan bilang mereka munafik. Karena doa yang Bapa mau bukan doa itu. Ya. Nah, mari kita lihat next ya. Nah ini, ciri orang yang intim dengan Tuhan. Dia pasti memiliki kehidupan doa dengan Tuhan. Apa pendeta? Kalau Pak Pendeta bicara doa ya Pak Pendeta sih.
Selalu doa. Ada orang memiliki masalah datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, Pak Gembala, saya punya masalah. Pak Gembala bilang, doa bro. Ya. Putus sama pacar datang kepada Pak Gembala bilang, doa bro. Akhirnya orang mau datang lagi, pasti kalau datang di Pak Gembala suruh doa lagi. Ya. Tapi bukan itu. Bukan itu yang dimaksudkan pada poin ini, saudara-saudara. Yang disebut doa di sini adalah sebuah hubungan yang kapan saja, di mana saja. Halo. Yang membuat kita menikmati doa itu bukan doa karena kebiasaan. Bagus, saya tidak melarang itu, saudara-saudara. Tapi kalau kita ada pada level itu, maka kita cuma melakukan bagian-bagian kita. Ya, kita hanya melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi jangan kita sampai pada level itu. Doa di mana? Wow, kita menikmati hadirat Tuhan di mana saja. Saya kadang-kadang kalau nyetir saya bisa nangis, saudara-saudara. Merasakan kebaikan Tuhan. Kadang-kadang dalam duduk bisa-bisa, aduh Tuhan itu baik ya. Nah mari kita lihat next pada bagian ini ya. Ya, mengapa saudara-saudara? Dalam doa ada pujian kepada Allah. Ya. Jadi bukan doa yang kita cuma minta-minta. Anak TK saja biasanya begitu kok. Ada doa di mana ada ucapan syukur. Kita berterima kasih enggak sama Tuhan dalam hidup ini. Cuma kita minta saja. Kita ngomel saja, lalu kita protes sama Tuhan karena sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Doa ucapan syukur adalah doa tidak tergantung kepada apa yang ada di sekitar kita. Doa yang di dalamnya ada pujian kepada Allah, doa yang di dalamnya ada ucapan syukur adalah doa di mana kita punya hubungan, enggak tergantung kepada sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena waduh, kalau kita ngukur kebaikan Tuhan tuh enggak ada habis-habisnya, saudara-saudara. Halo. Makanya Daud bilang begini, setiap hari rahmatnya selalu baru. Kalau kita kan setiap hari cuannya selalu datang. Udah menembusi level-level itu Bapak Ibu. Dia adalah orang yang hatinya begitu mau menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati hidup ini. Mengucap syukur. Berterima kasih buat kebesaran Tuhan tentang hidup ini. Enggak hidupnya terintimidasi dengan hal-hal yang di sekitarnya. Cicilan lah, utang lah. Dia enggak akan terintimidasi dengan itu, saudara-saudara. Dalam doa ada syafaat. Apa itu syafaat, Pak? Syafaat itu kita bukan lagi doa buat diri kita. Tapi kita doa untuk sesuatu yang ada di luar sana. Nah, saudara tahukah, hari ini mungkin saudara bisa beribadah dengan baik. Kita bisa datang duduk, bisa pakai baju bagus. Tapi ada orang di bagian sana yang mau ibadah susah. Yang untuk menikmati ibadah dalam persekutuan itu susah, berjalan berpuluh-puluh kilo. Bahkan sementara berdoa tiba-tiba bom datang, jar. Bahkan mau ibadah tempatnya dilarang. Kita masih menikmati itu. Tapi hari ini kita mulai belajar. Tuhan, kami ingat orang-orang yang sedang ada dalam perjuangan. Ya, orang-orang yang sedang susah. Kalau kita kan cuma doakan untuk diri kita sendiri. Tuhan tolong kami. Kami punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Tapi hari ini kita diingatkan kembali. Ada orang-orang yang sedang susah di sana. Dan kita berdoa supaya Tuhan menjangkau mereka. Tuhan membuat mereka mengalami apa yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Ya, doa permohonan
Ya, itu baru levelnya. Dan intinya saudara-saudara, dalam doa kita membangun hubungan dengan Allah. Jadi doa itu jembatan. Ya, bagaimana supaya kita intim sama Tuhan? Gak ada lain kecuali kita punya hubungan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, dan wow, jemaatnya ratus ribu. Beliau nama Pastor David Yonggicho. Satu waktu ditanya, Pastor, apa yang membuat pastor begitu dahsyat? Pelayanan pastor begitu hebat. Ya, jemaatnya luar biasa, gereja misinya yang hebat, gereja yang wow, yang benar-benar bertumbuh dengan luar biasa. Lalu sang penanya ini mengharapkan strategi-strategi. Wah, ini kira-kira apa yang membuat gereja ini bisa hebat? Lalu pastor yang Yonggicho bilang, "You mau tahu? Yang pertama, yang membuat gereja ini diberkati Tuhan dan semakin bertumbuh, yang pertama adalah doa." Lalu sampai nanya ini juga mengharapkan lagi, kira-kira selain doa apa lagi ya? Selain doa-doa itu mah pasti dah. Tapi bagaimana caranya? Mungkin ada tim-tim khusus yang wah promosi, ada TV dan sebagainya. Apakah itu yang membuat orang tertarik? Lalu pastor yang Yonggicho bilang, "Yuk tahu yang kedua?" Ada yang tahu yang kedua? Doa. Wah. Dia semakin penasaran lagi. Satu doa, dua doa. Kira-kira tiga apa? Dan jawabannya masih tetap sama. Tiga adalah doa. Kita sudah punya kesimpulan ya. Mengapa demikian ya? Artinya doa itu sangat penting. Sangat luar biasa. Doa itu menggerakkan hati Tuhan. Dengan doa kita bisa bergerak tanpa batas. Dengan doa Allah bisa bekerja dengan luar biasa. Dengan doa apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Oke, yang kedua. Ya, dengan cepat ya. Next. Ya. Dengan yang kedua. Ya. Ciri yang kedua orang yang memiliki hubungan intim sama Tuhan. Dia selalu memberikan yang terbaik. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Selalu memberikan yang terbaik. Nah, dalam ayatnya yang keempat. Ya, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ya, yang saya soroti, saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa pada waktu pagi? Kenapa bukan siang? Kenapa bukan malam? Ya. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Yunani kata persembahan itu dipakai kata, ditulis dengan kata reset, ya. Ya, resit. Nah, itu diterjemahkan artinya yang awal, yang mula, yang pertama. Ya, jadi kata persembahan diambil dari kata itu. Makanya orang Israel punya prinsip persembahan kan? Yang namanya persembahan persembahan awal itu ya. Buah sulung. Buah sulung itu kan yang awal. Yang pertama. Itu dalam konteks Israel dipersembahkan kepada Tuhan. Korban apa saja, hasil kebun, korban hewan, ya, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Lalu dikatakan pada waktu pagi. Pagi itu bicara tentang awal. Memulai sesuatu yang baru. Perhatikan, Daud ini raja loh. Daud ini bukan karyawan biasa. Kalau menurut saudara waktu pagi itu kira-kira jam berapa? Kalau kita bicara pagi. Berapa Bu? Ibu. Jam 4 ya? Berapa Dek? Jam 6 pagi ya. Kalau anak muda biasa jam 6 karena bangunnya pagi. Berapa Bro?
Jam 1 tuh dini hari bukan pagi atuh. Ya, kita bicara Daud ya. Saya pernah baca Presiden Amerika namanya Bill Clinton, dia bilang satu hari dia bisa tidur paling 3 jam. 3 jam tidurnya. Ya. 3 jam loh. Jadi misalnya nih dia tidur jam 2, dia bangun jam 4. Jam 5. Atau tidur jam 1, bangun jam 4. Kalau Pak Jokowi sih 5 jam. Tidur jam 12, bangun jam 5 karena memang dia harus sholat pagi kan. Oke. Nah kira-kira Daud tidur jam berapa sih? Dia presiden loh. Dia raja loh. Oke lah kita simple saja antara Bill Clinton sama Pak Jokowi. 3 jam, 5 jam. Tengah-tengahnya berapa? Katakanlah 4 jam. Berarti dia tidur jam 12 atau jam 1. Atau dia tidur jam 12, dia bangun jam 4. Makanya dia bilang, pagi-pagi aku mengatur persembahanku. Pagi-pagi. Wah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa pagi-pagi dia bicara yang terbaik? Dia mau kasih sama Tuhan tuh yang terbaik. Itu dari segi waktu, belum lagi persembahan. Di sana dikatakan, dan aku mengatur persembahan kepadamu. Orang Israel punya kebiasaan datang berdoa sama Tuhan, bawa persembahan. Ada yang namanya ukupan di sana, dipersembahkan. Ada, kalau zaman dulu kan ada yang namanya mesbah persembahan. Dipersembahkan sama Tuhan. Dan ini gak main-main, dikatakan yang terbaik. Jadi kalau kita bicara tentang persembahan, kita bicara yang terbaik. Bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya. Dan orang Israel melakukan itu sepanjang hidup mereka. Yang namanya memberi kepada Allah itu yang terbaik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu waktu dalam ibadah, dalam sebuah ibadah, dan Tuhan Yesus hadir di sana. Lalu banyak orang melihat. WL-nya berkata waktunya kita akan memberi. Lalu orang mulai maju memberi. Ada kotak persembahan. Sini punya kotak persembahan enggak? Oh di sana ya, bukan di depan ya. Orang pulang baru memberi ya. Lalu orang melihat, orang maju satu demi satu. Wah, ada pengusaha tambang maju. Dia bawa amplopnya gede banget, saudara-saudara. Sebelum dia masukin, dia angkat. Pengusaha tambang. Nggak kalah lagi pengusaha kapal. Amplopnya lebih gede lagi, saudara-saudara. Gile pengusaha kapal tambang. Oh, pengusaha emas. Punya pabrik. Iya. Maju lagi. Tambang kan bisa tambang nikel juga ya, tapi ini emas. Nikel ya. Pengusaha hebat datang dan memberi. Wow. Wah, para jemaat bilang gile ini ngasih sama Tuhan luar biasa. Semua sudah duduk. Ada oma-oma. Jalannya udah tertati-tati. Semua orang sudah. Oma nih datang masukin. Kleng. Bunyi. Tadi kenapa segede gitu gak bunyi? Yang ini cuma 2 koin bunyi. Kleng, lalu Tuhan bilang, nah ini. Oh, orang protes. Guru, masa bunyi kelenteng itu yang Tuhan mau gimana?
Kayak yang gede tadi, kalau dia ngasih, gereja ini bisa beli sound yang bagus, gereja ini bisa beli AC, gereja ini bisa beli peralatan yang bagus. Itu pengusaha kapal, itu pengusaha tambang, ya macam-macam kasih. Kok oma yang bawa 2 sen bunyi lagi? Naik Grab aja nggak cukup. Tapi Tuhan bilang, itu oma berikan yang terbaik. Kenapa? Ternyata yang oma punya cuma itu. Yang pengusaha tambang punya 3M, ada kok. Tapi dia kasih 100 juta. Itu pengusaha kapal punya uang 10M. Dia kasih 50 juta. Kecil. Tapi oma setelah pulang, udah gak ada lagi. Nah itu yang terbaik. Nah kalau begitu kita kasih kecil gak apa-apa Pak. Kalau Anda bisa kasih 10, Anda kasih 1. Itu keterlaluan. Nah terus yang bagaimana? Kalau bicara persembahan kan korban kan. Pernah gak kita memberi kita, ya korban tuh gak enak. Ya. Saya waktu awal-awal sebagai gembala di Kebumen, saya punya anak nomor 1 Brian namanya. Brian itu mungkin umur 7 bulan atau 5-7 bulan. Anda tahu, kami berjuang tidak mudah. Gereja kecil, jemaat cuma beberapa orang. Dan saya dapat persembahan dari Purwokerto, karena dianggap belum waktunya mandiri. Dan uang itu secara manusia itu nggak cukup. Karena kenapa? Di rumah saya ada ibu mertua, ya, istri saya, lalu ada asisten rumah tangga yang jaga anak. Kita sekitar 5 orang tambah anak. Anak punya susu. Itu gak cukup. Gak cukup. Secara nominal ya. Kalau kita bicara ekonomi. Satu waktu saya kaget. Ada orang ketuk pagar kami. Karena waktu itu gereja lama pagar dari besi. Bisa didorong gini ya. Jadi orang ketuk pakai batu tuh bunyinya kencang banget. Tang. Siapa? Oh ada seseorang datang dan dia curhat. Dia bilang, Pak, saya mau ke Bandung. Dia cerita dia dulu, dia dari datang dari Bandung ke Petanahan. Kebumen ada satu daerah namanya Petanahan. Dan dia mau pulang ke Bandung, duitnya nggak cukup. Oh. Kalau pendeta biasanya bilang apa saudara-saudara? Berdoa kan? Tapi solusinya bukan berdoa. Solusinya waktu itu duitnya nggak cukup. Kalau berdoa sih ya itu bicara next ya. Lalu saya ke kamar ambil dompet. Dan dompetnya isinya cuma 1 lembar. 1 lembar. Saya kasih. Nah ibu mertua saya lihat. Ibu mertua saya ngomong sama istri. Itu papinya Brian, ada orang datang ngomong aja langsung dikasih duit. Istri saya tahu, istri tahu. Papi kenapa suka begitu ya? Coba kalau kita pakai buat beli ikan, beli ayam, kan kita bisa makan ya minimal sehari, siang sama sore. Saya bilang, saya udah gak mikir itu. Yang saya mikir, gimana saya bisa nolong orang. Dan yang saya punya itu, saya kasih. Sudah gak ada lagi di dompet. Tapi menurut istri saya, nah namanya seorang wanita ya, dia tuh kan, wah, dia mesti mengelola. Kalau laki-laki kan cuek kan. Mau habis kayak ya udah, gimana caranya ya nanti next, itu urusan lain lagi. Tapi kalau wanita kan dia mikir, gimana buat beli susu buat anak. Saya bicara konteks waktu itu ya. Ya sudah, saya bilang ya sudah kalau kita udah ngasih ya udah. Masa kita sini tadi uangnya misalnya 50.000, kamu ambil 20 kembali 30 dong. Pernah saudara kasih orang minta kembalian enggak? Ya udah. Dan menurut istri saya,
kalau digunakan untuk beli ikan lumayan. Ya udah, namanya udah memberi, udah. Nggak pernah berpikir apa-apa, udah bantu ya bantu. Ya sampai korban itu namanya. Mungkin 10 menit. Tiba-tiba ada anak sekolah minggu datang, ketuk lagi pintu besi itu. Lalu dia teriak, om, ini mama suruh. Dia naik becak, diantar sama becak. Dia bawa satu, nggak tahu kalau di Jawa bilang apa, loyang atau apa ya. Kalau saya di kampung kami loyang namanya. Baskom gitu ya, tapi agak besar. Dia peluk. Dan Bapak Ibu tahu, dalam baskom itu apa? Udang gede-gede. Kalau saya uangkan dengan uang tadi mungkin bisa 5 kali. Itu bukan sekilo, itu bahkan sampai nggak tahu berapa hari. Waktu itu sih belum kolesterol asam urat ya. Gede-gede Pak. Makan sampai berhari-hari. Yang jauh melebihi yang tadi saya kasih. Kalau mau hitung-hitung bahannya kayak gitu tuh. Cuma kalau kita memberi dalam waktu susah itu memang beda ya saudara-saudara. Kalau kita memberi sekarang, ya puji Tuhan, Tuhan sudah berkati kita ya, nggak terasa. Tapi kalau kayak itu saya rasa betul-betul arti memberi itu pada waktu kita susah. Kenapa bisa begitu? Karena kita belajar memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik bukan besarnya. Memberi yang terbaik bukan jumlahnya. Memberi yang terbaik adalah keikhlasan dari hati yang tulus. Memberi sampai. Pengertian memberi sampai ada korban. Itu konteks orang Israel. Seperti yang Daud. Makanya Daud bilang, aku mempersembahkan korban. Persembahan. Ya. Bagaimana dengan kita? Jemaat kalau udah bicara memberi itu telinga panas. Pak Pendeta memberi lagi. Memberi perpuluhan, memberi persembahan. Belum lagi Natal, belum lagi mau Paskah. Saya datang di sebuah gereja, ada kotak persembahan 5. Ya. Jadi kalau jemaat mau datang, mereka harus ke kios, ngapain? Tukar uang. 10.000 jadi 5. Kira-kira berapa 5? 10.000. Berapa? 2.000 jadi datang dikasih 2.000. Karena terlalu banyak sih. Ada yang kantong kolekta juga saya datang di satu gereja 6. Bingung memberi. Terlalu banyak. Bukan seberapa banyak kita memberi. Ada orang sampai gak mau ke gereja. Karena terlalu banyak kantong kolekta. Kalau kita bicara keintiman, kita sudah sampai pada level itu. Memberi yang terbaik. Waktu kita. Halo, perhatikan. Waktu kita yang terbaik. Apalagi. Talent kita. Jadi melayani kita diajar untuk melayani yang terbaik. Worship leader yang terbaik. Pemain musik yang bagus. Saya tidak bicara handal ya. Kata terbaik itu relatif ya. Kembali kepada kita. Kasih yang sungguh-sungguh. Khotbah-khotbah yang terbaik. Persiapkan firman dengan baik. Bukan asal-asalan. Ya. Karena kita semua dibawa untuk masuk pada level. Yang kedua, selalu memberi yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga. Next. Ya, memiliki semangat. Ciri orang yang intim dengan Tuhan hidupnya penuh dengan gairah. Kalau kita baca dalam ayatnya yang keempat bagian terakhir dikatakan begini. Ya. Ayat yang keempat. Dan aku menunggu-nunggu. Ini Daud nih udah kasih waktu.
mengatur persembahan. Lalu kenapa dia mengakhiri itu dengan kata menunggu-nunggu? Apakah menunggu-nunggu itu kayak selama ini orang selalu bilang, kalau kita ngasih, Tuhan akan menggantikan berlipat kali ganda. Ya. Lalu kita harapkan itu, kalau kita memberi pasti kita dapat kembalinya luar biasa. Lalu kita mengharapkan itu. Ya. Kalau kita sampai pada level itu berarti kita, orang bilang lagi menunggu cuan. Ya. Itu udah matematika dong. Kalau kita kasih 10.000 nanti Tuhan ganti 20.000. Kalau ada dalam konsep kita gitu ya. Ya makanya kata memberi yang terbaik itu bukan supaya kita mendapatkan hasil. Nanti kita masuk pada level berikutnya ya. Memberi yang terbaik itu karena Tuhan sudah terlalu baik untuk kita. Ya. Kita mengembalikan perpuluhan itu bukan supaya kita diberkati. Kita mengembalikan persepuluhan itu karena Tuhan memang sudah berkati kita. Halo? Amin. Itu punyanya Tuhan loh. Perpuluhan itu bukan kita ngasih kepada Tuhan. Itu haknya Tuhan. Kata firman ya, baca nanti di Maleakhi ya. Saya singgung ini. Karena kita masuk kepada persembahan yang terbaik. Lalu Daud menunggu-nunggu. Nunggu apa sih? Apa nunggu supaya dia diberkati lagi? Ya. Saya memahami ayat ini. Daud menunggu-nunggu nih bicara tentang kehadiran Allah yang membuat dia hebat, yang membuat dia bergairah, yang membuat dia survive, menghadapi apa tantangan, menghadapi persoalan hidup. Ya. Itu yang dia harapkan, Tuhan hadir. Tuhan nyata dalam hidupnya untuk membuat dia kuat. Karena dia sudah ditolong oleh Tuhan. Kita juga begitu. Kita mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita kuat. Menghadapi tantangan, menghadapi persoalan hidup yang hari-hari ini kita sedang hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jangan seperti Elia menghadapi tantangan lalu berdoa minta mati ya saudara-saudara. Tuhan ambil saja nyawaku karena aku udah gak kuat. Saya mau tanya di sini saudara-saudara, apakah ada yang berdoa minta mati karena gak kuat menghadapi tantangan? Ya. Kalau hari ini ada, mari kita mau bergairah di hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir menyertai kita. Dalam Alkitab kita, ya, Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Nah ini yang Daud rindu. Oh Tuhan hadir. Yang dia menantikan kehadiran Allah karena ada kekuatan. Ya, mereka seperti Raja Wali naik terbang. Dengan kekuatan saya cuma mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya tidak tahu keadaan kita hari-hari ini seperti apa. Tapi dengar baik. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Tuhan pasti berikan kita kekuatan kembali. Ada gairah untuk menjalani hidup ini. Ada persoalan yang berat, ekonomi, tantangan rumah tangga. Ya. Apapun yang kita hadapi, bahkan pelayanan, saya sangat yakin orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan, mereka nggak takut kok dengan hal-hal begitu. Kenapa? Tuhan hadir untuk memberikan mereka semangat, kekuatan, dan harapan. Yang terakhir, ya. Ya, ayat yang kelima dikatakan, sebab Allah bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang kepadamu. Ibu, semua yang Daud lakukan dari poin pertama sampai poin yang kedua diakhiri dengan sebuah keyakinan. Bahwa Tuhan itu Allah yang adil kok. Artinya apa? Dia melakukan bagiannya dia. Intim dengan Tuhan, memberi persembahan. Waktu, tenaga, bahkan sampai korban. Apakah Tuhan membiarkan dia begitu saja? Dia bilang enggak. Tuhan tuh adil. Tuhan perhatikan orang-orang yang serius.
Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang hidupnya dekat, intim, melekat dengan Tuhan. Dengan orang-orang yang asal-asalan. Tuhan adakan perbedaan. Kalau dalam Maleakhi jelas ya, kamu akan melihat bahwa ada perbedaan antara orang fasik, orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada orang yang ibadahnya nggak serius. Ibadahnya nggak serius. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya selalu bicara kepada anak-anak didik saya secara rohani ya. Anak-anak next gen. Saya bilang buat mereka begini, satu waktu kalian akan pergi karena kuliah. Kalau di Kebumen kan, kalau orang udah kuliah ya ke Semarang, ke Jogja, ke Bandung, ada yang ke Jakarta. Ya kita kehilangan, mau tidak mau. Bahkan SMA juga kadang udah pada pergi. Lalu saya bilang begini, cari gereja yang kamu bertumbuh. Cari tempat yang kamu bisa bertumbuh, kamu bisa melayani. Jadi pada waktu kamu melayani di Kebumen, kamu ke tempat yang baru, kamu juga melayani. Cari tempat yang kamu melayani. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nanti 15 tahun, 20 tahun kita ketemu. Kita ketemu dan akan terlihat. Orang yang setia melayani, orang yang kuliah, dia setia, dia nggak lupa Tuhan, dengan orang yang nggak serius sama Tuhan. Nanti 15-20 tahun kemudian kita akan ketemu. Bapak Ibu, ada beberapa anak-anak yang sampai sudah kerja di Jakarta. Dan sampai hari ini mereka melayani di rumah Tuhan. Ada yang main keyboard, ada yang main bass, ada yang WL. Satu waktu mereka telepon saya, Om, izinkan kami melayani. Kenapa? Karena mereka pulang. Ya. Pulang liburan, entah itu Natal, Tahun Baru, entah itu Lebaran. Pulang. Aduh, hati saya bangga, saudara-saudara. Mereka nggak bilang, Om, kami mau nyumbang mobil. Ya. Kami mau bantu A, B, C. Tapi Om, izinkan kami melayani. Kenapa? Karena tempat di mana mereka bekerja, mereka tinggal, mereka anak-anak yang suka melayani di gereja yang mereka ibadah. Aduh, saya senang. Saya ingat 10-15 tahun yang lalu, anak-anak sekolah minggu. Dan apa yang saya katakan hari ini terbukti. Mereka orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan saja di gereja, di perusahaan. Kerja di tempat yang bagus. Firman Allah gak pernah salah. Tuhan adakan perbedaan antara orang yang setia dan orang yang tidak serius. Jadi mari Bapak Ibu, ciri orang yang intim dengan Tuhan, dia yang pertama dia punya hubungan doa. Ya, yang kedua dia suka memberi yang terbaik. Ya. Yang ketiga dia bergairah. Yang keempat dia membuktikan bahwa Tuhan itu ya dan amin. Bahwa janji Tuhan tidak pernah salah. Maju terus umat Tuhan. Semangat terus. Tuhan memberkati kita. Amin. Itu firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini. Saya minta kunci C ya. Bapak kau setia. Ada? Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku. Amin. Aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih, amin. Dari, ini doa kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah sumber hidup kami. Segalanya. Amin.
jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Mari katakan sekali lagi, Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setia. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang peduli dengan kami. Engkau Allah yang membedakan antara orang yang setia. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, setia, Kau. Mari katakan sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau setia, Kamu, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau. Mari katakan sekali lagi, Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang besar. Kami berterima kasih, kami bersyukur Engkau Allah kami. Kami adalah umat-Mu. Kami memanggil Engkau Bapa, karena Engkau menghadirkan Bapa itu bagi kami. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam Engkau kami memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Di dalam Engkau kami hadir. Kami menikmati kehadiran-Mu. Di dalam Engkau setiap waktu kami datang menyembah-Mu, memuliakan-Mu, membawa doa-doa kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Mari kami membawa umat-Mu untuk belajar dan belajar, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup kami tahu Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kami. Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bahwa kami lebih dan lebih lagi kami mengerti bagaimana kami hidup intim dengan Allah. Sehingga kami dalam hidup kami ada dampak. Kami memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami hidup di dalam gairah karena kami tahu hidup ini adalah hidup di dalam rencana Allah. Yang membuat kami kuat menghadapi segala tantangan sekalipun. Membuat kami untuk semangat dalam hidup ini bahkan melayani Tuhan. Terima kasih karena Tuhan adakan perbedaan. Waktu kami sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hamba berdoa untuk umat Tuhan di tempat ini, di GBI House of Glory yang ada di Hotel Louis ini Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka, bahkan berobot anak-anak yang mungkin masih kuliah. Tuhan juga mereka ada dalam rencana Tuhan yang ajaib. Masa depan mereka ada dalam kehendak Tuhan. Yang mungkin bergumul dalam hidup mereka, Tuhan Engkau adalah jawaban yang pasti. Bahkan gereja Tuhan di tempat ini, hamba percaya Tuhan pakai gereja ini dengan luar biasa. Pakai hamba-hamba Tuhan di tempat ini, Mas Bowo, keluarga Pak Yahya, anak-anaknya, Pak Gembala, Pak Andi, anak-anaknya, keluarganya, bahkan jemaat Tuhan di tempat itu. Tuhan pakai mereka menjadi gereja yang diberkati, karena gereja suka melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Pujilah namamu. Dan sebelum kami pulang, kami percaya Engkau sudah siapkan berkat kepada kami. Mari kita angkat kedua tangan kita dan mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Dan bahwa berkat ini menjadi kekuatan, semangat kita, harapan kita. Janji-janji Allah ada berjalan bersama dengan kita. Kita terima mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama dengan saya kita katakan amin.